ketika ini terjadi yang tidak prosedural, baik di perbankannya, baik di KPK-nya, tentunya ini harus kemudian kita buka. Linda Susanti ini memberikan aset-asetnya untuk ditaruh di SDB-nya dia, di Itu Bank biasanya. BCA Milenia Cabang Tebet, itu dalam SDB itu. Total Yang nilainya itu totalnya 700 miliar. Memang kalau menurut keterangan Linda, ada beberapa negosiasi baik yang di dalam gedung KPK maupun di luar gedung KPK menceritakan tentang bagi hasil terhadap aset ini. Tentu saja seorang Linda Susanti dia menolak. Jadi ini suatu cerita tentang dugaan sisi hitam dari apa yang ada di dalam KPK. Sekuat-kuatnya penyidikan, sekuat-kuatnya ahli menyidik, nanti juga nggak akan bisa bohong. Oke, Bang. Berapa minggu Enggak, meninggalkan baru 2 minggu. kursi kebesaran? 2 minggu ya? 2 minggu ya, 2 Bang? minggu tuh banyak, Bang, berita, Bang. Iya, banyak berita ya. Iya, kemarin udah banyak ahli juga ke sini, ahli hukum Emang pidana. biar itu dulu. Iya, ahli hukum bisnis, administrasi negara. Tadi sama Bang Sudirman. Ahli juga. Auditor. Wah, Auditor. jago dia. Tapi nunggu abang nih sekarang. Iya. Kan waktu itu terakhir kita ngomong soal KPK itu ya, Bang. Iya. Soal aset Mbak Linda yang disita KPK. Terakhir itu rencana abang waktu itu udah susun laporan mau dikasih ke beberapa pihak. Dan kemarin udah preskon. Gimana itu, Bang? Ini tentang kasusnya Ibu Mbak Linda Linda, ya, iya. Linda Susanti ya. Linda Susanti. Jadi Linda Susanti ini setelah, ini saya kuasa hukumnya kan, setelah kita pelajari secara mendalam materi perkaranya, memang apa yang disampaikan oleh beliau mendekati fakta-fakta real. Bahwasanya ada aset-aset beliau yang kemudian disita oleh pihak-pihak yang memang mengaku berasal dari KPK. Kenapa kemudian kita anggap ini fakta-fakta real? Karena dia dipanggil ke dalam KPK, di dalam gedung itulah. Oh, bukan di luar? Bukan di luar. Jadi setiap dia berbicara itu baik melalui WA, baik kemudian dia menghadap ke KPK, itu ke dalam gedung, ke lantai 2, di belakang, di dalam gedung juga, tapi di belakang lewat jalur pintu belakang, begitu. Jadi kita bisa menganggap bahwasanya ini kelakuan dari oknum dari penyidik KPK. Orang dalam. Orang dalam. Kenapa? Ini buktinya lengkap. Dia dipanggil ke KPK, ada surat panggilan. Dia masuk ke gedung KPK, tulis berita acara kan, sebagai tamu. Biodata ditulis, di BAP di dalam. Orang yang berkomunikasi ngasih nomor juga. Si penyidiknya ngasih nomornya penyidik kepada Mbak Linda ini. Komunikasi lancar dalam proses-proses yang diduga dilakukan oleh pihak KPK dalam posisi penyelidikan. Dan itu mulai di tahun 2024. 2024 itu sekitar bulan April juga. Jadi mulai ada penggeledahan, kemudian ada pemanggilan, ada pemblokiran terhadap aset-asetnya Linda. Aset dia yang di safety box itu. Iya, asetnya Linda ini adanya di Safe Deposit Box. Safe Deposit Box. Bank BCA. Bank BCA. Cabang Milenia. Boleh disebut ya? Boleh. Ya karena faktanya begitu. Hukum ya. Faktanya begitu. Gitu. Jadi ini kemudian ketika dia datang ke BCA sana, dicek ternyata diblokir. Sama kepala cabang katanya diblokir. Nggak boleh diambil karena sedang di bawah pantauan dari penegak hukum. Tentunya ya KPK kan gitu beranggapannya. Apalagi sudah ada komunikasi langsung antara pihaknya BCA dengan pihak penegak hukum ini. Dan gitu. itu pihak bank memang nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Yang disayangkan pihak bank ini hanya bicara lisan. Jadi tidak memberikan surat. Karena biasanya pemblokiran atau ada pemberitahuan resmi dari Bank BCA terhadap kliennya, begitu, terhadap nasabahnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Bank BCA. Ini bagi kami secara ilmu perbankan, ini adalah satu posisi kefatalan juga. Alasan mereka apa, Bang? Nggak
memberitahukan Ya, mereka memang nggak seperti pernah prosedur membuat biasanya? surat. Bank BCA ini tidak pernah membuat surat pemberitahuan pemblokiran. Padahal seharusnya baik normatif maupun etik maupun perbankannya, setiap pemblokiran itu dari pihak bank harus diberitahukan tertulis. Rekening Anda diblokir karena ini. Safe deposit Anda diblokir karena ini. Diberitahukan kepada si nasabah yang bersangkutan supaya jelas ada pegangan. Ini kan kita harus terbiasa dengan aspek prosedur yang legal gitu. Kalau cuma omongan lisan kan bisa berbeda-beda. Apalagi yang meminta untuk melakukan pemblokiran itu kan penegak hukum. Penegak hukum. Ya harusnya kan dengan surat resmi, Ya, tapi itu resmi. nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah ada. Nah, diblokir selama hampir kurang lebih 1 tahun. Dalam tahun-tahun itulah si Linda ini kemudian bernegosiasi terus dengan oknum KPK ini kan, untuk kemudian supaya bisa dibuka blokirnya. Sampai minta tolong ke beberapa petinggi negara ini juga pernah ada, ya. Jadi ini cerita faktanya, gitu. Apakah kita kemudian meragukan ini? Setelah lihat jejak-jejak yang ada, dari bukti-bukti yang ada, dan kemudian dari gerakan-gerakan dari bank, dari mana-mana, kita bisa anggap ini faktual. Karena nanti pembuktiannya mudah. Ada di CCTV Bank BCA ada. Di Bank Milenia itu kan, BCA Milenia, cabang Milenia. Itu karena ini kan safe deposit box. Tentunya banyak CCTV yang memantau. Dan karena ini sifatnya bank, tentunya mereka merekam ini sampai 2 tahun ke depan itu masih ada jejak digitalnya. Nggak mungkin kemudian hangus kayak misalnya CCTV rumahan yang cuma 1 bulan hilang. Kalau ini kan mereka akan menjaga kredibilitas perbankan bahkan untuk 5 tahun nih masih ada rekamannya. Gitu. Karena jadi, itu bisa jadi dokumen hukum ya Bang? Iya dong, jadi bukti-bukti hukum. Petunjuk di dunia perbankan maupun di dunia penyidikan. Gitu, di dunia forensik gitu. Nggak cuma di BCA, di gedung KPK sendiri kan banyak CCTV. Yang tentunya kualitas CCTV-nya sama dengan kualitas yang ada di bank, di mana bisa tahunan ini merekam pergerakan seseorang. Itu nggak cuma itu, bukti-bukti penerimaan tamu, bukti-bukti saksi-saksi yang menerima, yang melayani itu ada semua. Jadi ini kita bisa anggap ini sesuatu yang fakta, yang harus kemudian kita ketika ini terjadi yang tidak prosedural, baik di perbankannya, baik di KPK-nya, tentunya ini harus kemudian kita buka. Buka secara baik di depan publik, buka juga secara pengusutan. Begitu di depan penegak hukum yang lain. Kan Bang, ada 3 di penegak hukum nih. KPK, Kejaksaan Agung sama Bareskrim, Mabes Polri, gitu. Bareskrim. Bang, 1 tahun. Sorry, saya nggak terlalu paham. Kalau kita kan nabung ya duit aja. Nah, kalau yang di safe deposit box itu, Bang, itu ada bunganya nggak sih? Ini safe deposit itu sifatnya nyewa. Oh, nyewa kita. Nyewa ke safe kita singkat SDB ya. Jadi safe deposit box itu SDB. Kita nyewa ke bank secara prioritas, nasabah prioritas, kita dikasihlah suatu kotak besar safe deposit box di mana pengamanannya ada di bank. Jadi semua aset kita yang benar-benar berharga kita taruh di bank biar aman. Entah itu kertas deposito, entah itu emas, aset emas, batangan emas, entah itu uang tunai, dimasukkan ke situ. Dan itu ada legal standingnya yang diberikan oleh perbankan. Catatannya selalu ada di situ. Apa-apa jangan di sana, nyewanya apa. Kemudian harus ada yang memantau isinya apa aja. Supaya kalau dalam dunia perbankan tidak ada dusta di antara mereka. Nah, selama 1 tahun itu berarti sewanya masih tetap dibayar? Dibayar dong. Kan sewa biasanya untuk per tahun. Ada yang per 5 tahun, ada yang per tahun, ada yang per bulan kan. Tapi biasanya sewanya per 1 tahun ya, diperbankan ya. Nah, Linda Susanti ini memberikan aset-asetnya untuk ditaruh di SDB-nya dia di Bank BCA Milenia cabang Tebet. Itu berupa batangan-batangan emas, sertifikat-sertifikat, uang-uang tunai, dolar Singapura, dolar Amerika, kemudian euro dan lain-lain. Itu dalam SDB itu. Total nilainya itu 700 miliar. Terdiri dari uang-uang tunai, sertifikat-sertifikat kepemilikan lahan, dan kemudian warisan ya, batang-batangan emas. Begitu. Jadi selama 1 tahun diblokir sampai bulan April juga. Tapi tahun 2025 kemudian itu diambil oleh oknum
yang dari KPK. Oh, jadi tadinya begitu diblokir, semua aset itu masih di situ. Masih di situ. ISDB itu. Ya. Selama 1 tahun itulah 2025 diambil. dia bulan April 2025 diambil. Artinya baru ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti baru kira-kira 8 bulan. Masih ada bukti CCTV di Bank BCA tentang pengambilan itu. Siapa yang mengambil itu tentunya antara pihak Bank BCA dengan oknum KPK saling tahu. Begitu. Karena kan Iya mereka dong. koordinasi dulu Ya, kan. nggak mungkin Gitu. masuk diam-diam kan. Nggak mungkin. Apalagi ketika mengambil SDB ini banyak saksi. Lindanya juga ikut hadir. Oknum KPK, penyidik KPK juga hadir. Boyongan lah mereka. Begitu. Dibawa ke gedung KPK juga. Dibawa sampai ke gedung KPK lewat pintu belakang. Kan KPK ada 2. Pintu depan, pintu belakang. Lewat pintu belakang inilah. Ini keterangan dari Linda Susanti. Jadi nilai sekitar 700 miliar ini bahasanya adalah uang yang atau aset yang disita oleh pihak KPK. Nah, sepemahaman Linda Susanti. Nah, alasannya apa? Aku ngobrol, kan kita udah sempat ngobrol sama Mbak Linda. Kita sampai 2 episode itu bicara. Mulai dari Mahkamah Agung, kita bicara yang kedua aja kayak ini lebih sengit sih dengan soal KPK. Saya tanya, Mbak ini koruptor atau pernah berhubungan sama koruptor? Enggak. Jadi begini. Lu apa? Maksudnya kok bisa diambil gitu, dan bukan cuman jumlah yang kecil kan ini, 700 M. Ya. Itu kan seolah-olah dia terlibat dengan koruptor yang saya tadinya pikir ya mungkin dia terlibat sama korupsi berapa gitu yang triliunan jumlahnya. Nggak ada. Ternyata enggak. Nggak ada. Jadi sama sekali apa? Tidak ada sebagai koruptor karena uang aset-aset ini sebenarnya adalah harta warisan. Harta warisan dari orang tuanya Linda Susanti. Linda Susanti ini kan ada darah Australianya. Karena bapaknya itu orang Australia. Begitu, sehingga ketika bapaknya meninggal, dia kemudian ditentukan sebagai ahli waris satu-satunya dari bapaknya dari Australia, kemudian disahkan karena dia warga negara Indonesia, uangnya atau asetnya diserahkanlah ke wilayah dia di Indonesia. Tentunya dengan perlintasan uang, dengan dokumen-dokumen resmi perlintasan uang ya. Jadi itu yang kemudian ditaruh di SDB sebagiannya begitu. Nah, apakah ada kaitannya Linda Susanti dengan korupsi? Jawabannya tidak. Begitu. Tapi mengenai asetnya ada 2 batang emas. Itu yang terkait dengan Sulaiman, terkait dengan Hasbi Hasan, terkait dengan Mahkamah Agung. Nah, 2 batang emas ini adalah penyerahan dari Sulaiman kepada Linda Susanti karena terkait dengan hutang piutang pembelian tanah yang batal antara Sulaiman dengan Linda Susanti. Disitulah mulai kemudian karena terkait 2 batang emas ini tergeretlah semua ini cerita. Gitu. Kita nggak tahu arahnya kemana ini sampai kemudian asetnya disita. Padahal tidak ada hubungannya dengan suatu perkara pidana korupsi apapun juga. Begitu. Jadi ini yang kemudian kita kejar. Memang kalau menurut keterangan Linda ada beberapa negosiasi baik yang di dalam gedung KPK maupun di luar gedung KPK menceritakan tentang bagi hasil terhadap aset ini. Tentu saja seorang Linda Susanti dia menolak. Ini kan uang saya, aset saya, kenapa mau dibagi hasilkan? Begitu. Ini yang kemudian sudah kita dapatkan kronologisnya dari Linda Susanti dan ini sudah kita laporkan ke Kejaksaan Agung. Jadi sudah kita laporkan sebagai aduan laporan Kejaksaan Agung. Itu sudah masuk di Kejaksaan Agung, sudah ditelaah oleh mereka dan sudah terverifikasi suatu dugaan. Kita juga laporkan ini kepada pihak Bareskrim, Mabes Polri. Ya, kita bawakan ini kepada Kabareskrim, kepada Bareskrim, unit Tipikor kan? Satkor Tipikor kan? Mereka juga sudah analisa ini. Sudah mereka analisa. Setelah dianalisa, minggu depannya mereka suruh cepat-cepat dimasukkan sebagai Dumas aduan masyarakat. Makanya kemarin Dumas. Jadi sudah dianalisa dulu dengan tim Satkor Tipikor, kemudian dimasukkan ke Dumas. Kita daftarkan ke Dumasnya dalam minggu kemarin. Jadi ini suatu cerita tentang dugaan sisi hitam dari apa yang ada di dalam KPK. Kalau sisi putihnya kan banyak banget. Banyak. Tapi kalau sisi hitam ini mungkin ini salah satunya. Tapi nila setitik kan rusak susu sebelanga. Mungkin enggak cuma susu sebelanga, susu sebelah doang atau ya. ini kan begitu. Susu sebelah doang. Enggak tahu kalau itu Bang Winet ya. Tapi ini yang kita nggak akan bicara sesuatu yang sifatnya mengarang-arang, asumsi, atau dugaan, fata morgana pribadi, atau dugaan, atau kemudian rekaan-rekaan yang halusinasi, bukan. Kita bicara tentang fakta
yang diceritakan oleh seseorang yang hartanya dirampas. Dan itu bukan sekedar cerita, ada buktinya, ada Ada petunjuk buktinya, segala ada macam. kronologisnya, termasuk Ya. surat-surat panggilan dari KPK ada, bukti tanda terima ada, begitu. Tapi kemudian ketika ditagih, ini kan bukan barang kasus pidana, Ya. kembalikan dong, gitu kan. Dikirimlah surat permohonan oleh Linda Susanti yang pertama, tidak digubris. Akhirnya dia pakai kuasa hukum, saya. Kami kemudian meminta juga, tidak digubris juga sampai sekarang. Sehingga kita dugaan, apalagi ada menurut keterangannya Linda, ada yang namanya pertemuan-pertemuan di luar. Ada permintaan dari oknum KPK juga yang minta supaya dia pindah ke warganegaraan. Ya itu benar. Dia cerita waktu itu. Jadi begitu dia desak-desak, kata orang itu jadi judul. Nanti pemirsa bisa lihat di video kita wawancara Mbak Linda. Jadi begitu dia minta asetnya untuk dikembalikan, tiba-tiba diusulkan, disarankan pindah ke warga negara aja. Saya tanya kok disuruh pindah. Awalnya masih polos, dia ikut aja karena diiming-iming untuk iya benar. pembukaan blokir dia kan. Sampai bikin visa kan itu. Visa. Ya, jadi akhirnya kita batalkan itu. Buru-buru kita minta permohonan kepada Kumham untuk membatalkan kepindahan ke warganegaraan. Karena kan pindah warga negara itu prosesnya 2 tahun. 2 tahun. Nah ini mumpung baru 1 tahun kan, kita akhirnya bikin surat, kita potong permohonan pembatalan dan sudah diterima oleh Kumham. Nah kita lanjut, mau diapakan ini? Tentunya kan kita nggak mungkin bermain seolah hukum perdata kan, minta bayar gitu kan, nggak mungkin begitu. Jadi kalau ada dugaan-dugaan sifatnya indikator bahwasanya atau indikasi bahwasanya ini ada pidananya, dugaan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini kan karena udah ada pertemuan di luar, ada kemudian tekanan-tekanan psikologis, ada kemudian proses pemblokiran yang kemudian tidak berdata atau tidak ada bukti sitanya, atau dari banknya sendiri tidak memberikan surat prosedural juga prosedural dilanggar dari perbankan juga. Makanya ini kita kemudian anggap ini sebagai suatu dugaan penyalahgunaan wewenang. Jadi kita laporkan ini Baris-Krim, Mabes Polri, Kepolisian, ke Kejaksaan Agung, sudah diterima dua-duanya, dan ke Komisi 3 DPR sudah masuk juga berkasnya diterima oleh Komisi 3 DPR di wilayah pimpinan. Jadi tinggal kita lihat perkembangannya sejauh mana. Mudah-mudahan ini kemudian bisa selesai, tapi harus dengan transparan, begitu. Nanti siapa yang diduga bersalah nanti kelihatan kan, begitu kan. Siapa yang berusaha ngumpet-ngumpet nanti kelihatan, begitu. Tapi fakta ini adalah suatu posisi cerita yang faktual dari seorang Linda Susanti. Bukan drama, bukan atau settingan konspirasi, apa nggak ada. Karena nanti ada ketemu jejak-jejak digital rekaman CCTV. Itu yang utama. Di Bank BCA, Milenia, Tebet, di KPK sendiri ada. Pertemuan di bandara juga ada, di imigrasinya waktu penyidik KPK itu menanyakan mana dokumen-dokumen kepindahan ke warga negara, itu juga ada. Itu semuanya dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi paling jauh 2 tahun lah. Tapi adalah itu CCTV-nya. Jadi ini kemudian yang memang dikonsernkan baik oleh penyelidik di Baris-Krim maupun Kejaksaan Agung. Karena dua-duanya juga menganalisa ini. Ketika kita melakukan konsultasi ke Satgas Tipikor di Mabes Polri, mereka analisa ini panjang. Setelah itu mereka sarankan, buatlah kronologis yang lebih rapi dengan data yang sudah disampaikan, dijadikan Dumas dengan permohonan laporan. Nah ini dokumen ini juga kita laporkan ke Pak Kabaris-Krim. Pak Kabaris-Krim, kemudian Senin depan itu kita sampaikan juga Pak Kapolri sama Kadif Propam. Begitu. Karena untuk menjaga supaya posisi ini tetap berjalan pada relnya pengusutannya, begitu. Kalau Baris-Krim nggak jalan, masih ada Kejaksaan Agung yang siap mengerjakan ini. Sudah, mereka semua sudah dalam forum konsultasi masing-masing, sudah ini berjalan. Secara politik itu ada. Secara politik ini nggak tahu punya nilai apa tidak, tapi yang jelas kita menghindari sandera-sanderaan politik ya. Jadi kita jangan sampai ada perkara ini ntar ini disandra gitu, makanya kita hindari ini, makanya kita buka ini ke depan publik. Kita nggak pernah menyebutkan siapa oknum-oknum KPK-nya, tapi semuanya sudah terdata di laporan yang kita buat, begitu. Oke, Bang, kan disita dari SDB tadi, kita mundur dikit. Ada nggak bukti bahwa kalau dibilang kan disita orang KPK, kan? Orang KPK lah ya. Kalau dibilang disita sama mereka, kan kalau disita kan pasti dibawa ke KPK dong. Ada nggak bukti bahwa barang aset-aset yang Mbak Linda itu ada di sana? Oknum penyidik KPK ini bareng Linda Susanti, 2 mobil berangkat ke KPK. Dibawa barang-barang
dimasukin ke gedung KPK lewat belakang, Linda Susanti juga. Ini ceritanya ya. Yep. Dan kemudian di situ dinegosiasikan pada saat itu. Karena mungkin mereka memahami Linda Susanti ini orang biasa dan pasti ada ketakutan begitu, sehingga dengan sedikit gertakan gitu. Ancaman biasa ini takut atau khawatir, apalagi kan sudah ada posisi Linda Susanti sudah mengajukan permohonan pindah warga negara, walaupun belum tuntas kan. Itu pikirannya yang kita dapat dari situ. Oke. Lalu kita remind pemirsa aja Bang soal 2 batang emas tadi. Iya. Kan itu sebenarnya memang hartanya Mbak Linda yang dia beri ke Sekretaris Mahkamah Agung waktu itu, Sulaiman. Sekretarisnya ya. Hasan Nabi, karena katanya mau beli tanah. Ya, itu ceritanya sendiri tuh. Iya, jadi bayar kan. Ya, 2 emas jadi itu. Ada perkenalan antara Linda Susanti dengan Sulaiman. Sulaiman ini orang jauh lah dari Mahkamah Agung, ini orang biasa kan. Kemudian Sulaiman ini menawarkan sebidang tanah di wilayah Sumatera Utara, Medan. Karena Linda Susanti ini punya warisan besar dari orang tuanya, bisa sampai 2 triliun warisannya itu kan. Jadi dimintalah oleh Sulaiman, ayo belilah tanah di Sumatera Utara ini, di Medan itu, harganya 50 miliar. Oke, disepakatilah itu kan, kasihlah nih dari harta warisan ini kan, dipakailah oleh Sulaiman. Ternyata nggak jadi itu sertifikat tanahnya. Akhirnya Sulaiman, ya udahlah kami gantilah dengan 2 batang emas dulu sama uang. Gitu. Cicil tadinya. Ya, uang cicil itu kan, karena udah dibayarkan sama Linda Susanti senilai 50 miliar ini diganti itu. Nah, tapi ini ragu-ragu Linda Susanti akhirnya, ya udah kalau gitu taruh aja di safe deposit karena ada sertifikat ya katanya, kalau nggak salah 2 batang emas itu. Jadi ditaruhlah di SDB-nya Linda Susanti yang ada di Bank BCA. Gitu. Sayang disayang di bank sendiri prosedurnya nggak jalan mengenai pemblokiran pertama, kedua mengenai surat pemberitahuan dan kemudian pembawaan barang-barang ini. Tapi yang jelas walaupun secara prosedur tidak jalan, secara CCTV itu jalan. Karena CCTV itu melihat pergerakannya dan data aset itu kelihatan dalam buku besarnya Bank BCA, data aset SDB ini. Karena kan ketika masuk ini kan selalu ada kepala cabang yang tahu tuh. Itu Linda Susanti juga sudah menyatakan demikian. Dan banyak sekali intervensi yang dia terima dari beberapa pihak, yang termasuk juga oknum pejabat-pejabat ya, yang kemudian intervensi untuk membantu menegokan supaya ini selesai di belakang layar yang nggak kelihatan gitu. Tapi nggak selesai. Akhirnya kan dia mau nggak mau kan dia harus mengejar haknya dia dan keadilannya dia, dan dibukalah ke publik. Dan sempat ada informasi, ada negosiasi balikin tapi berapa persen gitu. Ya, itu negosiasi di luar itu kan, di luar arena wilayah yang formal. Patut disayangkan kalau ini kemudian dugaan ini adalah benar terjadi dan dilakukan oleh oknum di dalam KPK. Mau bilang apa kita? Hancur lah udah. Saya nggak bilang apa-apa ya. Jangan mancing gitu dong Bang. Gua dong yang bilang. Tapi emang hancur Bang. Kalau emang itu fakta, maksudnya lembaga yang ya dulu sangar, kita percaya. Tadi ngobrol sama bekas auditor KPK juga, ya dia juga punya apa sih kayak pengalaman. Ya, dia merasa ada degradasi dikit lah dari langkah-langkah dari marwahnya KPK gitu. Gitu untuk sekarang. Jadi yang putih-putih ada kelihatan. Tetap ada hitamnya. Ya, orang-orang hitam kan selalu kayak gue itu Bang, kalau selalu jalan dalam bayangan jadi nggak kelihatan. Tapi kita mau coba buka ini supaya ini terang benderang, bukan untuk mendiskreditkan KPK. Betul. Karena KPK sendiri walaupun orang-orangnya siapa juga, itu KPK milik kita. Bukan milik segelintir orang. Jadi KPK itu milik negara. Kita peduli sama lembaganya. Iya, lembaga itu kan institusinya dari negara. Betul. Jadi kita peduli dengan negara kita, dan itu KPK bukan punya mereka. KPK itu punya kita semua, gitu. Kita peduli sama lembaganya, bodo amat sama orang-orangnya yang berlaku tidak sesuai dengan orang kan bisa berganti. Tujuan pendirian lembaga itu kan. Pejabat-pejabat bisa berganti, penyidiknya bisa berganti, tapi KPK-nya yang harus kita jaga, marwah KPK-nya. Siap, itu sepakat Bang. Nah, aku dengar cerita dari Mbak Linda kemarin. Jadi selama setahun kan tadi Abang bilang setahun itu kan prosesnya kan. Dia udah sempat menggunakan jasa, bukan untuk mengangkat-ngangkat Abang kan ya, jangan terlalu pede Bang. Maksudnya jangan Abang jangan wah gua tuh jangan ya. Nggak, tapi ini ceritanya. Iya, ini kita biasa aja Mbak Linda itu waktu itu selama setahun itu dia udah pakai beberapa lawyer Bang. Mental.
dan bahkan ya kita nggak usah omong lah yang lain-lainnya. Intinya nggak tembus gitu. Terus kenapa maksudnya bagaimana dia ketemu Bang Deo, lalu Bang Deo kenapa mau ngambil perkara ini? Kan waktu itu saya pikir ini ada Mahkamah Agungnya, ini ada KPK-nya, ada orang Poldanya juga, ada orang kepolisian lah gitu kan. Saya kan pikir, ngeri banget ini warga sipil perang sama 3 lembaga besar itu. Kenapa Bang Deo? Jadi dari mana dia tahu ada Bang Deo itu? Awal mulanya ini kan nomor telepon saya ini kan beredar ke seluruh lini. Ke seluruh media, ke seluruh pertemanan, ke seluruh jaringan, nomornya ini. Jadi pada satu ketika kita ada telepon masuk via WA memperkenalkan diri sebagai seseorang bernama Linda Susanti. Punya masalah mengenai asetnya yang disita KPK. Dari situlah, oh iya ini siapa? Linda mana? Tahu kita dari mana? Tahu dong kan begitu kan. Ya udah, akhirnya kita adakan pertemuan lah, cari waktu bertemu, dia ceritakan hal yang panjang lebar, kemudian menceritakan lengkap. Kemudian kita masih menarik sari-sari pati dari apa yang disampaikan, tapi kemudian dia minta supaya kita menjadi kuasa hukumnya. Karena sudah ada beberapa kuasa hukumnya dia terdahulu yang kemudian malah nggak benar kerjanya, gitu, malah itu dia cerita. Tadi juga. Saya mau ngomong, saya takut nanti ini abang aja yang ngomong apa-apa. Ya, jadi itu kemudian ya udah kita bantu dia kan. Cuman kan kita lihat apakah ini faktual, apakah ini hayalan, begitu. Tentunya kita menerka bukti-buktinya dulu. Apakah ini bukti-bukti faktual, apakah ini bukti-bukti hayalan, imajiner dari seorang Linda Susanti dengan pemikirannya. Tapi kemudian kita ikutin jejak-jejaknya dari kantornya, dari dokumen-dokumennya, kemudian dari ceritanya, kemudian dari fakta-fakta surat-surat dengan Bank BCA-nya, sinkron semua. Surat-surat panggilannya. Itu real, begitu. Dokumen-dokumen real yang dikeluarkan real oleh para pihak, begitu. Termasuk juga get contact. Get contact itu juga real juga. Dari kita nomor telepon yang dikasih dari penyidik KPK, kita cek juga real juga itu. Komunikasinya real. Nah, itu juga kita jadikan bukti di bukti-bukti WA ini oleh Linda Susanti dijadikan bukti dalam proses di laporan Dumas kan. Tentunya ini sudah berjalan karena sudah masuk ke minggu kedua di mana penelaan dari Satgas Tipikor, penelaan dari Kejagung dan dari DPR sendiri. Nah, karena kita kontak sama tim penerima dari DPR Komisi 3, mereka bilang ini sudah ada posisi atensi dan sudah ada di meja pimpinan, begitu. Dokumennya ditelaah oleh mereka. Cuman ini kan hal yang sifatnya kalau secara kelembagaan ini sensitif. Ya, lembaga DPR, lembaga polisi, lembaga Kejaksaan Agung, lembaga KPK. Semuanya sensitif. Orang-orangnya adalah kelembagaan semua. Tapi setiap lembaga selalu ada orangnya. Dan setiap orangnya ada juga yang nggak bersih-bersihnya. Gitu. Betul. Jadi kita akan masuk ke wilayah lebih dalam lagi, begitu. Tapi dengan kontrol dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, minggu depan juga dokumen ini kita akan serahkan ke Sekretariat Negara, kepada Presiden, gitu, dan kepada Dewan Pengawas KPK. Bahwasanya kita tidak bicara tentang person dan namanya, tapi kita bicara tentang oknum yang diduganya. Begitu kita sampaikan nanti supaya ini menjadi kontrol bersama, begitu. Lepas dari ini, Linda nanti akan bicara lebih detail lagi, bukti-bukti lebih disampaikan secara akurat di masing-masing lembaga, begitu. Sehingga ini menjadi nanti pelajaran buat kita bersama juga ke depannya. Nah, dan mungkin karena itu katanya ini ada orang yang minta Mbak Linda itu untuk jangan pakai Bang Deo. Oh, ada dong, banyak. Lalu ada orang yang dari keterangan Linda sendiri, oknum penyidik KPK juga minta jangan pakai saya, begitu. Supaya bisa diselesaikan secara informal kan, begitu. Tapi itu nggak apa-apa, namanya masukan-masukan boleh-boleh aja kan. Dari beberapa ini juga bilang begitu. Tapi ini kan sudah terlanjur terbuka. Ya, terlanjur terbuka harus dibuka secara detail. Entah kita yang buka secara kisi-kisi atau dibuka oleh para penyidik nanti. Penyidik dari Bareskrim, Tipikor, atau dari penyidik dari Pitsus Kejaksaan Agung, begitu. Kan di Pitsus Kejaksaan Agung juga kan berganti juga direkturnya. Di Bareskrim juga orangnya baru, begitu. Jadi orang yang sekarang ini mungkin sama jejaringnya tapi nggak bisa lah kemudian menghentikan perkara ini sedemikian rupa kan. Makanya selalu ada orang baru yang akan merubah ini. Gitu. Bang, ini kan bukan main-main ya, yang tadi abang bilang lembaga-lembaga sensitif ini. Dan untuk melindungi diri oknum-oknum nggak benar itu,
biasanya banyak cara yang mereka lakukan. Ada tekanan teror gitu yang bahkan mengarah ke Ya, pengancaman ya ini kan kita tidak menyebutkan siapapun juga di sini kan, sehingga ya tapi ini udah terlanjur disampaikan ke lembaga-lembaga ini kan. Ya. Jadi buat apa lagi mau ngejar-ngejar pribadi-pribadi kan. Ini orang Betul. sudah resmi kok, udah disampaikan, yang informal sudah lewat. Ini Ya. sudah sesuatu yang formal gitu. Jadi udah formal semua, mau diapain lagi gitu. Jadi biarkanlah proses ini sampai kepada taraf-taraf penegakan hukum dalam sisi yang lain. Oke. Apa yang kira-kira menurut Abang akan kemana ujungnya ini? Oh, ujungnya? Hmm. Ujungnya ini sampai pada titik penegakan hukum. Karena nanti kan jejak-jejak itu ada. Jejak dari bank, jejak dari gedung KPK sendiri selalu ada. Begitu. Prosedur-prosedur selalu ada kan. Kan bank itu punya prosedur ketat terhadap pengamanan nasabah kan dan aset-asetnya. Sehingga CCTV yang bagian perekam-rekam ini dan kepala cabang dan para pegawai bank pasti mencatat semuanya. Apa yang terjadi dalam perilaku-perilaku di perbankan kan, di banknya kan. Sehingga ini menjadi jejak-jejak bukti yang kemudian signifikan dengan apa yang disampaikan oleh Linda dalam laporannya. Itu nanti di-matchingkan termasuk dengan penyidiknya yang menyidik si Linda juga nanti kan ditanya. Gitu. Sekuat-kuatnya penyidikan, sekuat-kuatnya ahli menyidik, nanti juga nggak akan bisa bohong begitu. Ini Linda Susanti satu saksi dengan beberapa saksi di belakangnya dengan bantuan bukti-bukti lengkap dan CCTV begitu melawan yang diduga di KPK ini kan dengan bukti-bukti yang ada juga begitu. Jadi ini susah untuk kemudian dinegasikan sebagai tidak ada begitu. Buktinya jelas ya. Buktinya jelas. Oke, itu dari Abang. Nah kalau ini mewakili kita yang ekonomi lemah lembut nih Abang. Ya. Ya kan kalau saya ya nggak peduli lah itu orang mau diapain, pokoknya aset saya balikin karena itu gede banget. Nah itu kan pasti salah satunya nanti pengembalian aset, ya kan. Tapi misalnya Bang, ternyata nggak dikembalikan atau dikembalikan tinggal sebagian gitu. Ya itu namanya kita kerampokan kan kadang-kadang nggak dikembalikan, kadang-kadang barang buktinya hilang kan gini. Sama kayak kecurian di rumah, curian motor. Kita lapor ke polisi, kadang-kadang motornya balik, kadang-kadang nggak balik. Begitu. Tapi penegakan hukum yang paling penting jalan. Begitu. Jadi kita sudah berpikiran ini bisa juga nggak balik. Bisa juga. Wih, lemas saya dengerin. 700 M nggak balik. Iya. Ini kita ini, tapi hukum nggak begitu. Hukum akan mengejar sampai ke TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Kemana aset ini, bagaimana ini, nanti kan ada pengakuan-pengakuan. Kalaupun nggak ngaku, nanti ada fakta-fakta kan. Jadi ketika sudah di antara sekian kekuatan orang dalam punya kalian ilmu menyidik, ketika dia disidik juga, pada ujungnya dia akan berbicara apa adanya. Atas perintah siapa, bagaimana prosesnya, kemana aja. Apalagi kalau ada sistem konfrontir nanti kan, cross check antara Linda dengan mereka. Nanti kan akan kelihatan itu. Aset kalau digelapkan bisa gelap, bisa hilang. Tapi kan sekarang ada undang-undang TPPU. Itu nanti bisa dicari kemana. Tapi ini kan semua cash. Barang-barang cash kan. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan membuka fakta yang sebenarnya. Apa yang mungkin terjadi di dalam gedung KPK. Wah, ngeri nih. Masih ada nggak Bang? Cukup aja ya? Cukup. Apa yang akan, jadi kita tunggu nih apa yang akan terjadi di dalam gedung KPK. Dari perkara ini. Ya, karena lembaga ini yang kita anggap selama ini lumayan serem. Apalagi buat koruptor ya. Buat kita ya Bang ya. Tapi kalau sampai kita kan, kalau KPK ini kan mencari koruptor. Ya. Mencari orang-orang yang berselingkuh koruptif. Ya. Gratifikasi dan lain-lain dengan standar-standar yang jelas. Betul. Kalau kayak kita gini Bang Vincent yang ekonomi lemah lembut, apa yang mau kita korupsiin? Hubungan dengan pejabat negara aja kita nggak punya, hubungan dengan pemegang aset-aset negara kita nggak ada, apa yang mau kita korupsiin? Kan hidup sama-sama di luar ini kan, ya apa yang mau kita korupsiin? Nah KPK mengejar koruptor kan, nah kan kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin di dunia kita dengan swasta kita ada berantem-berantemnya, tapi kan kita nggak korup gitu. Di dunia penegakan hukum kita sebagai pengacara, tapi kan kita nggak main-main yang gelap-gelap, kan begitu beres. Gitu. Apa yang mau dikejar dari kita kan nggak ada.
KPK kan cuma mengejar koruptor. Kalau ada dugaan tindak pidana lain yang bukan perkaranya yang mereka wewenangkan juga nggak bisa juga. Bukan wewenang mereka. Iya. Ngapain takut? Iya, itu dia. Oke, terima kasih Bang Deo. Jadi sekali lagi kita tunggu apa yang akan terjadi di dalam gedung KPK. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Apa yang akan mungkin terjadi di dalam gedung KPK terkait perkaranya Linda Susanti. Oke, terima kasih Bang. Selamat kasih. malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.